Kita mulai ya. Tema kita yang saya terima hari ini adalah tentang bahasan jika ajal tinggal sejengkal, Masya Allah. Ya. Bila ajal tersisa sejengkal, ya kan? Masihkah ada kesempatan untuk beramal? Ya. Masihkah dapat beramal? Ya. Kurang lebih demikian tema kita untuk hari ini. Ya. Ingat manhaj kita yang pertama? Kita harus paham dulu ya. Jadi jangan sampai hati-hati kita bahas panjang-panjang tapi nggak ngerti apa yang mau kita bahas ya. Kita turunkan dulu supaya fokus bahasan kita. Satu, Anda tuliskan ajal, kita bahas dulu apa itu ajal. Jangan-jangan bikin judul tapi nggak ngerti apa itu, gitu kan? Baik. Apa itu ajal? Secara cepat, kalau tidak tahu katakan. Masya Allah ya. Nah, itu paling mudah ya. Baik. Satu ini, kemudian ya kesempatan untuk bisa beramal. Ajal sejengkal, Masya Allah. Dari mana tahu tinggal sejengkal? Kita lihat. Nah ini satu, kita akan fokus dulu bahasan kita. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian ajal. Kan? Yang kedua, batas ajal yang tadi Anda bilang tinggal sedengkal. Batasan ajal. Baru yang ketiga, kesempatan beramal. Ini kurang lebih bahasan kita. Dan insya Allah nanti kita buka sesi untuk berdiskusi, baik terkait dengan topik ataupun hal lain yang ingin kita bahas. Mohon izin pada teman-teman semua yang ada di sini dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya izin untuk sedikit melambatkan tempo uraian karena kita sudah mulai masuk pada topik bahasan. Ini fokus bahasan kita. Baik, supaya bahasan kita lebih argumentatif, mudah untuk dikaji ulang, dan bisa ditelusuri kemudian, maka kami terbiasa untuk memulai dengan dalil dulu ya. Kita turunkan dalil di Qurannya seperti apa, hadisnya bagaimana. Nanti setelah itu kita dengar pendapat para ulama seperti apa, baru kita coba amalkan dengan uraian yang kita bahas bersama. Jelas? Belum, saya belum jelaskan ya. Nanti saya tulis dulu. Baik. Pertama kita ambil Quran dulu. Ya. Ini sengaja kita buat supaya nanti kajian kita lebih argumentatif. Jadi kalau ada orang tanya, Anda bisa jelaskan. Ya, buka Qurannya, silahkan lihat dan pahami baik-baik. Satu, kita ambil tentang ajal dulu. Quran surah ke-7 ayat 34. Surah ke-7 surah apa? Jangan katakan Allahu a'lam, keterlaluan ya. Quran surah Al-A'raf. Oke. Ayat ke-34. Kedua, kita ambil di antaranya langsung saja Quran surah ke-3 ayat 185. Yang mengambilnya Quran surah ke-32 ayat 11. Sebelum itu Quran surah ke-39 ayat 30. Kemudian cara diambilnya Quran sampai harus tahu ya. Surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ini yang enak dipanggilnya, dipulangnya enak banget ya. Nanti kita kasih contoh. Ada yang sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat. Quran surah 8 ayat ke-50. Kemudian ya sampai kalau mau sampai masuk ke alam kubur, Quran surah 3 ayat 169 sampai 171. Ya, ada orang yang setelah meninggal dunia dia masih minta kesempatan untuk dikembalikan. Quran surah ke-63 ayat 9 sampai 11. Apakah terbuka kesempatan untuk beramal? Baru kita masuk di sini. Quran surah ke-4 ayat 100, mesti paling kiri sebelah bawah. Bisa disiapkan di Quran surah ke-57 ayat 22 sampai 23. Pilihan amalannya bisa direncanakan dimulai dengan tobat dulu. Quran surah ke-4 ayat 17 sampai 18. Tobat itu harus disegerakan. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134, sisi paling kanan sebelah atas. Lalu pilih amalan terbaik untuk bisa dikerjakan. 13 Quran
surah keempat ayat 69. Bisa juga di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Bisa juga di Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134-nya, atau juga di Quran surah ke-2 ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Kita cukupkan Qurannya, kita ambil hadisnya, tafsir dari nabinya, supaya kita tidak mengarang kalimat, kan? Baik. Pertama kita ambil hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2643. Halamannya kalau punya nomor hadis 2036. Oh ya, ini juga ada di Anda belajar Al-Arba'in? Imam An-Nawawi? Baik. Saya kasih yang Al-Arba'in. Al-Arba'innya supaya lebih mudah, kan? Nomor hadis yang keempat. Kalau punya kitab Al-Wafi yang terbaru, lihat halaman 58, posisi paling kiri sebelah atas. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bin Mas'ud. Ya. Kalau yang hadis Muslimnya ingin sama kayak saya, ada yang 9 jilid cetakannya, terbitan Darul Hadis tahun 2002, warnanya biru dongker, ya, karya Imam An-Nawawi. Saya beli tahun 2006, 26 Juli 2006 di belakang Husainiyat. Itu masih 450.000 harganya. Ya. Maksudnya supaya tidak disebut sebagai indeks gitu kan. Nanti ada orang bilang indeks, nah ini enggak, ini kitabnya begini ya. Kita sesuaikan. Kemudian kita teruskan lagi. Ambil hadis riwayat Muslim dengan hadis berbeda. Pada hadis ke-8 jilid pertama Kitabul Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas di Al-Arba'in. Nomor hadis yang kedua. Baik, kemudian yang ketiga kita ambil di hadis Al-Bukhari wal Muslim, langsung saja supaya lebih mudah di Al-Arba'in. Nomor hadis yang ke-18, posisi paling kanan sebelah atas, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal. Selesai sampai sini dulu ya. Nah, kurang lebih demikian bahasan kita. Oh, tidak bisa ditulis. Baik, sementara ini dulu dalil yang kita bahas untuk persoalan-persoalan kita. Setelah itu baru kita uraikan. Kita sampai jam berapa? Alhamdulillah, baik ya. Masih ada waktu. Baik. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, ini bahasan kita untuk hari ini. Ya, langsung dari Diamond Hill di Hong Kong. Ini dalil-dalilnya, nanti kita uraikan bahasannya setelah kita tampilkan ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan juga, nanti silahkan dikumpulkan lewat panitia nanti yang sudah menyiapkan di Sido, ya, Slido, ya, slido.com, ya, dash atau garis 3004, ya, 30 April untuk hari ini. Baik, teman-teman, ini bahasannya, mari kita mulai. Pertama, kita bahas dulu apa itu ajal. Saya tulis dalam tulisan bahasa Arabnya, kurang lebih demikian. Ya. Ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Setiap saya menyebutkan Quran ayatnya, saya akan hapus tulisannya. Oke. Quran surah 7 ayat 34. Al-A'raf ayat 34. Perhatikan. Bismillah. Walikulli ummatin ajal. Dan seluruh umat itu, bukan hanya 1-2 orang, semuanya. Ya. Kalau Quran sudah menyebutkan walikulli umat, setiap umat, artinya ketentuan itu berlaku untuk seluruh manusia, tanpa kecuali. Paham? Dan kalimatnya bersifat umum. Artinya, baik itu orang beriman, atau yang belum beriman, ketentuan ini pun akan berlaku bagi dirinya. Jadi, tidak di sini memandang siapapun dia. Apapun akidahnya, kepercayaan dia. Kalau dia sudah menyatakan terlahir sebagai bagian dari umat, maka berlaku hukum ini pada dirinya. Lihat kalimatnya. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat itu ajal. Hati-hati. Dan setiap umat itu, kata Allah, kami tetapkan ajal bagi dirinya. Ya. Apa itu ajal? Secara singkat, ajal itu batas akhir kehidupan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan usia.
usia, batas akhir hidupnya. Ya. Kuota kehidupan lah ya, kalau bahasa sekarang ini. Ya. Ya. Usia. Jadi ada yang misal standar Nabi, misalnya kita ambil beliau SAW 63 tahun kurang lebih. Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang lebih daripada ini, kan? Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Baik, saya ulang. Jadi setiap manusia yang terlahir, siapapun dia, sepanjang bernama manusia, tidak ada di sini perbedaan-perbedaan perlakuan dari Allah mencakup keseluruhannya, baik beriman atau tidak. Setiap dia terlahir, maka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud terlahir di sini bukan lahir dari rahim ibundanya, bukan. Ya, setiap yang telah diberikan roh pada dirinya, baik itu nanti dilahirkan oleh ibundanya ataupun berproses dalam kandungannya. Ketika rohnya mulai tertanam dalam dirinya, maka hukum ajal berlaku. Diberikan oleh Allah batas usia sampai dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aturannya satu, lihat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau aturan ini sudah diberlakukan, misal si fulan akan hidup selama 63 tahun. Hati-hati. Hari ini misalnya dia sudah hidup 62 tahun, 11 bulan, 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, misalnya kan? Kemudian 23 jam, 59 menit. Baik, 12 detik. Baik, pelan-pelan. Jadi kehidupan dia misalnya tinggal 18 detik lagi. Mohon maaf, berapa? 48 detik lagi. Misal. Jadi kalau sudah sampai hitungan begini, walaupun cuma hitungan detik, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tepat waktunya, selesai. Dia nggak bisa maju, tidak pula bisa mundur. Ini nggak bisa, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kemudian kita intervensi, nggak bisa maju, tidak bisa mundur. Panjang tidak bisa, dipendek pun tidak bisa, mustahil. Nggak bisa maju, tidak bisa mundur. Sesuai dengan waktunya, kata Allah, fa idza jaa ajaluhum, sudah selesai. Tiba batas usianya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maju tidak bisa, diundurkan pun tidak mungkin. Baik, fokus pelan-pelan. Fokus pelan-pelan. Jadi ketika Anda membuat judul, ya kan? Ajal tersisa tinggal sejengkal, ya kan? Itu artinya ada orang-orang mungkin merasa bahwa dia sudah di penghujung usianya. Paham? Baik. Jadi ini dulu yang dipahami untuk bagian pertamanya. Jadi ketika disebutkan ajal, itu yang dimaksud apa? Batas usia. Kapan ditetapkan oleh Allah? Ya, tidak usah mengarang ya. Ingat, pelajaran mengarang hanya dalam bahasa Indonesia. Oke? Kalau tidak tahu katakan apa? Baik. Kapan ditetapkan oleh Allah? Baik, kita tanyakan kemudian kepada Allah dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jawaban Nabi ada di antaranya di hadis Muslim, nomor hadis 2643. Kalau punya kitabnya di halaman 2036, di Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat. Kalau punya kitab Al-Wafi, halaman 58, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan kapan ajal ditetapkan. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Setiap kalian akan dihimpun proses kehidupannya di perut ibundanya. Arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama berbentuk nutfah, campuran antara spermatozoa dengan ovum, belum berbentuk apa-apa. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua itu berbentuk 'alaqah, zigot mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, usia 120 hari, 4 bulan. Sudah berbentuk mudghah, daging sekeratan, sudah mulai ada bentuknya. Disinilah kemudian teruskan hadisnya, thumma yursalu ilaihil malak, lalu diutus seorang malaikat, fayanfukhu fihi roh, diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh. Roh mulai ditiupkan usia 4 bulan kandungan. Ya, jadi ini sudah masuk nilai kehidupan. Di enti yang tengah mengandung, ya, usia 4 bulan itu hati-hati karena roh sudah ditiupkan. Dan nanti dalam kesempatan lain kita bisa bahas, ada amalan-amalan langsung dari Quran, disampaikan lewat hadis juga, yang harus digiatkan oleh orang tua, bukan hanya istrinya, tapi juga suaminya, yang istrinya tengah mengandung, supaya memaksimalkan amalan ini.
Dan saya pernah berdiskusi dengan dokter muslimah ya bersama istri kami ya saat kelahiran kandungan putra pertama, itu Masya Allah mereka setelah mengadakan pertemuan dokter-dokter muslim sedunia, disimpulkan bahwa kesolehan orang tua itu akan berdampak pada janin yang tengah dikandung itu. Otomatis gitu. Ya. Baik, dan di Malaysia pernah ada ibu yang tengah mengandung dan dibacakan Quran. Si janinnya itu bergerak dan mengambil posisi sujud. Lama sekali. Ya, sampai Qurannya selesai dibacakan, kembali lagi ke posisi semula. Ya, dan itu sudah ada penelitiannya. Tapi poin kita terkait dengan materi, lihat kalimatnya. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal dalam kehidupannya. 1 bikatsbi rizqihi, menetapkan rizkinya sampai dia meninggal. Yang kedua, kita berhenti sampai poin ini saja, wa ajalihi, dan ajalnya. Sejak rohnya ditiupkan, ajalnya mulai berlaku di sini. Sampai kapan dia akan hidup, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim, ini fokus bahasan kita. Imam Muslim memberi judul hadis ini tentang Babul Qadar. Ingat, Babul Qadar. Disebut oleh beliau istilahnya dengan Qadar. Ya. Kalau Anda menemukan istilah Qadar, itu artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya dirahasiakan. Hati-hati, yang sifatnya dirahasiakan. Dan tidak akan bisa diintervensi, maksudnya dirubah, dan tidak akan mampu diintervensi oleh makhluk manapun, dan tidak bisa diintervensi oleh makhluk manapun dalam suasana apapun. Baik, fokus pelan-pelan sebentar. Saya ulang ya. Kita bahas tentang ajal. Kata Quran, pengertian ajal itu batas kehidupan kita. Sampai sini paham? Baik, fokus. Yang kedua, diterangkan oleh Nabi, itu sejak 4 bulan telah ditetapkan dalam kandungan. Dan sifatnya, Imam Muslim menyebutnya dengan qadar. Pertama, sifatnya dirahasiakan. Ya, jadi Allah tidak menyampaikan kepada kita kapan akhir masa usia kita. Jadi kalau ada istilah qadar, ini artinya sesuatu yang punya sifat. Pertama, sifatnya rahasia, gaib. Ya. Biasanya kalau ada yang gaib, ya, ibu dan bapak sekalian dan teman-teman mirsa dimanapun Anda berada, ya, hati-hati. Kalau ada sesuatu yang bersifat gaib, maka tujuannya itu bukan dicari hakikatnya. Ya. Tapi tujuannya dirahasiakan oleh Allah supaya kita termotivasi menyiapkan amal baik di balik itu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya gaib, tidak diketahui, maka tujuan utamanya adalah supaya kita termotivasi untuk menyiapkan atau mengumpulkan kebaikan di dalamnya. Satu. Catat dalilnya, Quran surah ke-67. Ayat yang kedua. Surat Al-Mulk, ayat yang kedua. Ini dalilnya. Perhatikan. Ya, saya bacakan dari ayat pertamanya supaya ibu ingat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat ayat 2-nya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Lihat, jangan berhenti sampai sini. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Lihat ujungnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji orang yang hidup itu, siapa yang bisa termotivasi untuk meningkatkan amalannya ini, mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Jadi ketika Allah sebutkan ajal ini sifatnya rahasia ya, kapan saja bisa diwafatkan. Seharusnya ketika Anda mendengar informasi ini, Anda paham bahwa kapan saja kita bisa meninggal. Bisa pulang kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan? Baik, yakin akan meninggal? Yakin. Kapan? Baik, Allahu a'lam. Mungkin hari ini?
baik. Mungkin bisa terjadi kan? Ya, mungkin bisa terjadi. Anda keluar dari sini, ya, Bismillah, begitu dibuka pintu, yang keluar malaikat, Assalamualaikum, pulang dia. Ya, bisa terjadi kan? Nah, yang paling aneh begini, bila seseorang yakin bahwa kapan saja bisa meninggal, dan kapan saja dia pulang, seharusnya dia tidak bermain-main dengan hidupnya. Kapan saja bisa meninggal. Ya, mustahil, saya sangat punya keyakinan, orang cerdas itu, mustahil dalam hidupnya akan tergerak berbuat maksiat. Mustahil. Karena dia sadar ketika akan berbuat salah, dia sadar kapan saja akan meninggal. Mungkin ketika dia berbuat maksiat itu dia wafat.